Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sebelum kita memulai materi, alkabaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelum kita memulai materi besar kali ini, yang baiknya kita mulai absensi. Yang pertama itu Ahmad Lutfi, Hadir Pak. Hafizal, Hadir Pak. Janar Sandi. Izin Pak. Izin baik. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu hidup bersih dan sehat. Ada yang tahu apa itu hidup bersih dan sehat? Pak. Baik, silakan tidak. Mungkin hidup bersih dan sehat itu adalah hidup yang bersih itu mungkin menjaga kebersihan tubuh ataupun kebersihan tubuh kita sebagai rajin mencuci tangan dan sering mandi. Nah, untuk hidup sehat ini mungkin bisa diatur dalam pola makannya seperti dalam menerapkan 5S, yaitu dan menerapkan pola-pola hidup yang sehat, Pak. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya cukup. Terus, ayo bisa menambahkan. Mungkin kalau hidup bersih itu korelasinya dengan jiwa, sedangkan hidup sehat itu dengan raga. Contohnya jiwa itu sering kita membersihkan badan kita, membersihkan rambut, mulai dari rambut sampai di kepala, dan juga membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sedangkan korelasi dengan hidup sehat itu dengan jiwa, yaitu dengan mengatur pola-pola makanan yang sehat dan lain sebagainya. Baik, jawabannya cukup jelas. Hidup bersih dan sehat bagi sejahtera dan penting adalah dambaan setiap orang. Itu berkecukupan materi, bukan jaminan bagi seseorang bisa hidup dan sehat. Hidup bersih dan sehat adalah dengan penggunaan air bersih baik untuk kebutuhan air minum, mandi, mencuci, dan jamban. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat kebijakan Indonesia yang mencanangkan 3 pilar utama, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pelayanan bermutu adil dan merata. Baik, poin pertama pada hari ini yaitu menjaga kebersihan. Anggota badan yang harus dirawat kebersihannya antara lain rambut, mata, telinga, mulut, gigi, tangan, kuku, dan badan. Caranya adalah dengan mandi sehari 2 kali, keramas 3 kali, gosok gigi setiap mau tidur dan bangun tidur, cuci tangan setiap mau makan, dan setelah makan kuku dipotong seminggu sekali, cuci kaki setiap mau tidur, pakai kaki saat bepergian. Selanjutnya itu mengonsumsi makanan yang sehat. Kita dalam mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi seimbang akan membuat kita tubuh yang sehat. Sebaliknya, kita pun dapat serang berbagai kemudahan kesehatan jika tidak selektif dalam memilih makanan. Sayuran hijau, buah-buahan, ikan, dan biji-bijian adalah makanan yang mampu menunjang kesehatan kita yang sebenarnya selalu kita konsumsi. Sementara itu, makanan cepat saji itu gorengan, makanan berkalori tinggi, makanan yang mengandung pengawet atau pewarna, dan minuman bersoda. Minuman dengan kadar gula yang tinggi atau minum yang mengandung kafein tinggi dalam makanan-makanannya, dan minuman berusia hidratan yang konsumsinya mesti kita batasi atau kita hindari sesekali. Lalu yang menjaga kebersihan itu memperhatikan teknik pengolahan makanan. Makanya dimasak dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis dengan minyak sedikit. Lebih dianjurkan karena kandungan minyaknya sedikit atau bahkan bebas minyak sehingga bagus untuk pemeliharaan kesehatan. Lalu biasakan bangun pagi, lalu sejenak berada di luar rumah akan memberi tubuh kita kesempatan untuk menghirup udara bersih.
Hal ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan paru-paru dan menghindarkan kita dari gangguan pernapasan. Udara siang hingga malam hari ini terutama umumnya tidak tercemar oleh berbagai zat pencernaan. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan hidup kita dengan menghirup udara bersih di pagi hari. Dan sebelumnya itu, jangan tinggalkan olahraga. Secara rutin merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Kita pun sebaiknya selalu berolahraga secara rutin. Jadikan olahraga sebagai salah satu pola hidup sehat kita. Pilihlah jenis olahraga yang dapat kita lakukan dengan mudah tanpa memerlukan tempat yang peralatan khusus, misalnya jalan kaki, naik pagi atau naik turun tangga. Ada bisa jelaskan di sini menjaga rumah tetap bersih? Baik, silakan. Menjaga rumah agar tetap bersih itu bisa kita lakukan dengan cara menyapu rumah, mengepel rumah, membersihkan peralatan-peralatan yang sudah kita pakai dan lain sebagainya. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Jawabannya cukup jelas. Lalu menghindarkan diri dari penyakit. Orang yang memiliki kebiasaan pola hidup bersih dan sehat tentunya akan lebih kena kebal terhadap berbagai penyakit. Jika dibandingkan orang yang tidak memiliki kesadaran pola hidup, mereka biasanya akan terkena berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu ada yang bisa jelaskan membedakan rumah bersih dan rumah yang tidak bersih? Saya Pak. Baik, silakan. Rumah yang bersih ini adalah rumah yang dari penampilannya kita bisa lihat bahwa ini benar-benar bersih, yaitu tidak ada noda ataupun kotoran di dalam rumahnya, ataupun barang-barang yang berserakan ataupun pakaian yang berserakan. Nah, kalau rumah yang kotor itu istilahnya banyak pakaian yang sudah digunakan dan dilakukan dicuci kembali, ataupun tidak melakukan pembersihan pada rumahnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup jelas. Jadi cara membedakan ruang bersih dan tidak bersih seperti yang dijelaskan kepada saudara Fidel tadi. Lalu jika dilihat dari berbagai segi bentuk tubuh, baik dilihat dari rambutnya, muka, mata, dan postur tubuh, tentunya orang yang melakukan pola hidup bersih dan sehat akan tampak lebih fresh dan nyaman. Beda dengan orang yang melakukan pola hidup tidak sehat, seperti minum keras, memakai obat-obatan. Seorang yang melakukan pola hidup tidak sehat seperti itu akan terlihat pucat dan tidak menarik. Baik, itu saja penyampaian materi pada hari ini. Lalu saya akan memberikan tugas untuk minggu depan. Selanjutnya itu dengan mempraktikkan kebiasaan kebersihan pribadi, termasuk mencuci tangan secara teratur, menyikat gigi, dan merawat kesehatan kulit. Baik. Apa ada yang ditanyakan tentang materi yang tadi kita bahas? Baik. Saya kan tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana ciri-ciri orang hidup bersih dan juga yang tidak bersih. Contohnya kan misalnya kita yang tidak mandi, dan kita tidak membersihkan diri, misalnya kita hanya mencuci muka saja, itu kan apa itu disebut dengan hidup bersih? Baik, pertanyaan tadi dari Muhammad Lutfi itu termasuk tidak bersih karena yang mencuci muka saja, mengusap gigi itu tidak dapat membersihkan tubuh kita. Terus seperti yang saya jelaskan, hidup bersih itu seperti begitu. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, silakan. Jadi makanan seperti McD ini yang adalah junk food tidak termasuk makanan yang tidak sehat ya? Iya,
itu tersebut tidak masuk sehat karena mengandung minyak yang terlalu banyak. Baik saja. Untuk kesimpulan untuk hari ini itu hidup bersih dan sehat melibatkan praktik kebersihan diri, pola makanan seimbang dan teratur, manajemen stres, tidur cukup dan menghindari kebiasaan buruk. Dengan melakukan tugas-tugas ini, kita dapat mencegah penyakit, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Baik, pesan moral pada hari ini, kebersihan bukan hanya tentang fisik, tapi juga mempengaruhi kesehatan mental. Lingkungan bersih dapat menciptakan ketenangan dan ketenteraman. Dengan rumah bersih, kita dapat menciptakan atmosfer yang positif dan menstimulasi pikiran yang jernih dan kreatif. Baik, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Silakan bertemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.